Syamil TV Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi di dalam channel Syamil Tutor, yaitu dalam channel pengobatan Tibbun Nabawi, resep-resep herbal ilahiyah, resep herbal hayati dan materi dakwah lainnya, dan dalam sebuah channel Syamil TV Sunnah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu berkenaan sifat terlaknat seorang istri atau sifat-sifat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sahabat Syamil Tutor, tentunya di dalam kehidupan berumah tangga kita harus memberikan sebuah pembelajaran yang cukup besar kepada istri kita, ya, agar di dalam rumah tangga tidak terjadi sebuah kemaksiatan. Tentunya dengan cara kita mendidiknya, ya, dengan ilmu agama, dan kita memberikan, ya, pandangan-pandangan tentang wajibnya seorang istri untuk mentaati seorang suami, agar di dalam rumah tangga, ya, tercipta sebuah keharmonisan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keharmonisan itu juga ada yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas di tema selanjutnya, ya, bahwasanya ada keharmonisan di dalam rumah tangga itu tetapi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Padahal kita sudah harmonis dalam rumah tangga, tetapi masih dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah sifat-sifat, ya, istri yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Simak terus agar kita dapat mengambil pembelajaran dari apa yang Syamil Tutor sampaikan. Nah, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada beberapa sifat, ya, buruk yang harus dihindari oleh para istri dalam menjalani hidup rumah tangga, ya. Hubungan suami istri yang harmonis berlandaskan ajaran Islam akan mendapatkan, ya, berkah dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala banyak menurunkan ayat tentang hubungan, ya, hubungan suami istri, ya. Para istri yang salehah akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat, sebagaimana termaktub di dalam surah An-Nisa, ya, ayat ke-34, ya, yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasolihatul qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizu, ya, hafizullah, yang mana artinya adalah sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara, ya, diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka, ya. Saya ulangi,
Sebab itu maka yang saleh ialah yang taat ya kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada ya, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Artinya apa? Artinya mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam di dalam rumah tangga itu. Ketika suami tidak ada ya, ketika suami tidak ada, dia tetap menjaga rumah tangganya dari hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam rumah tangga itu sendiri. Berdasarkan riwayat, Rasulullah SAW ya bersabda ya, banyak mengeluarkan ajaran tentang istri yang soleha. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ya, dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang soleha. Hadis dari Muslim nomor 1467 ya. Kemudian dalam hadis serupa Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bin Al-Khattab ya, maukah aku berikan kepadamu tentang sebaik-baik simpanan seorang lelaki, yaitu istri yang soleha, dipandang ya akan menyenangkan, bila diperintah akan menaatinya, dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya ya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1664. Al-Hafiz Abu Tharib mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif ya. Nah, Rasulullah juga mengatakan istri yang salihah termasuk golongan wanita terbaik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha ya, dia berkata, pernah ditanya kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu wanita yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya ya. Kemudian mentaati suaminya jika diperintah ya, dan tidak menselisihi suami ya pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci ya. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3231 dan Ahmad ya 2251 ya. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih ya. Sifat-sifat buruk yang harus dihindari oleh seorang istri, yang pertama adalah al-ananah, yaitu banyak berkeluh kesah. Sifat ini ditujukan pada istri yang selalu merasa tidak cukup dalam hal nafkah ya yang diberikan oleh seorang suami, yang tidak menghargai apa yang telah diberikan kepada suaminya. Kemudian al-mananah, suka mengungkit ya. Dalam kehidupan rumah tangga, kadang-kala suami melakukan kekhilafan yang tidak disengaja ya. Kesalahan ini kerap kali diungkit-ungkit ya terus menerus oleh seorang istri yang mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-hunanah, suka kepada laki-laki lain ya. Cukup berbahaya juga kalau istri suka dengan laki-laki lain. Wah, kacau dunia. Istri yang di hadapan suaminya, istri sering membicarakan laki-laki lain yang menurutnya sangat baik dan sempurna, padahal ketika membicarakan laki-laki lain, hati suami pastilah sakit ya. Yang keempat yaitu al-fuqadah ya, al-hudaqah ya, suka memaksa. Sifat ini jauh dari akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sifat seorang istri yang memaksa yaitu yang semena-mena menekan suami agar dipenuhi apa yang diinginkan. Yang kelima, al-khalaqah, lupa kewajiban sebagai istri. Seorang istri memang harus tampil cantik di hadapan suaminya, tapi bukan berarti sepanjang hari dia bersolek saja ya. Yang keenam yaitu
salakah, banyak berbicara. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan setiap umatnya untuk menjaga lisannya. Oleh karena itu, seorang istri harus menjaga perkataannya agar tidak mengundang syahwat kepada yang bukan lawannya, gitu ya. Nah, ini saja para sahabat tutor, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kedua orang tua, Rabbil firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita masih berjumpa kembali bersama Samin Tutor Official. Alhamdulillah ya, dalam keadaan sehat walafiat. Oke guys, di segmen kesehatan kita akan membahas tentang masalah penyakit, yaitu penyakit asam urat. Nah, penyakit asam urat ini seringkali dialami oleh beberapa orang ya, diantaranya pada usia 30 ya sampai di usia 65 ya, 30 sampai usia 65 seringkali mengalami peningkatan asam urat ya. Nah, asam urat itu bisa dilihat dari perubahan apa pada area ibu jari ya, pada ibu jari, tulang di bagian ibu jari mengalami pembengkokan. Nah, apa yang dimaksud dengan asam urat? Penyakit asam urat merupakan kondisi yang menyebabkan gejala nyeri tak tertahankan ya, pembengkakan serta adanya rasa panas di area persendian. Semua sendi di tubuh berisiko terkena asam urat ya, tapi sendi yang paling sering terserang adalah jari tangan, lutut ya, pergelangan kaki dan jari kaki. Umumnya penyakit ini dapat lebih mudah menyerang pria ya, khususnya mereka yang berusia di atas 30 tahun ya. Nah, benar kan apa yang saya bilang tadi, di usia 30 tahun sampai di usia 65 tahun itu orang lebih cenderung terkena penyakit asam urat ya. Kemudian rasa sakit yang dialami oleh pengidap asam urat dapat berlangsung selama lebih kurang antara 3 sampai 10 hari ya, dengan perkembangan gejala yang begitu cepat ya, beberapa jam pertama gitu ya. Seringkali seorang salah kaprah menyamakan asam urat dengan rematik. Nah, kalau rematik itu berbeda. Rematik berbeda dengan asam urat nih. Kalau rematik itu terjadi pada area tulang ya, pada area tulang. Kalau asam urat itu terjadi pada area di persendian nih, di persendian kaki, jari-jari kaki ya, di persendian bahu ya, di persendian bahu sini. Kalau bahu ini terasa berat, nyeri ya, bukan kolesterol, tapi di area persendiannya, bukan di area bahu, tapi di area persendian sini, itu merupakan penyakit asam urat ya, sahabat tutor. Nah, sementara kalau rematik yang menggambarkan rasa sakit pada persendian atau otot yang mengalami peradangan ya, gejala asam urat, nyeri di persendian yang intens atau terus menerus. Penyakit asam urat biasanya mempengaruhi jempol kaki, tapi bisa terjadi pada bagian ya sendi manapun ya, seperti yang saya bilang tadi ya. Kemudian rasa sakit yang paling parah terjadi dalam 4 hingga 12 jam pertama serangan penyakit asam urat ini ya.
Yang kedua, rasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang ya. Setelah rasa sakit yang paling parah mereda, rasa yang tidak nyaman pada sendi dapat terjadi hingga beberapa minggu ya. Kemudian kalau dia terjadi pada pembekakan pada area telapak kaki ya bukan main sakitnya luar biasa ya, sahabat-sahabat tutor ya, sakitnya luar biasa. Nah, yang ketiga, peradangan dan kemerahan ya, sendi yang terkena bisa membengkak dan sifatnya adalah lunak hingga hangat dan tampak merah. Jadi bagian kaki atau telapak kaki itu akan mengalami pembengkakan yang berwarna merah gitu ya. Yang keempat, rentan gerak terbatas. Ya namanya kena asam urat, kita nggak bisa bergerak secara total gitu ya. Saat asam urat itu timbul, yang akan dirasakan adalah nyeri yang berlebihan gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah penyebab penyakit asam urat secara alamiah. Asam urat merupakan senyawa yang diproduksi oleh tubuh untuk mengurangi urin gitu ya. Urin zat alami yang memiliki beberapa fungsi penting bagi tubuh kita ya, mulai dari mengatur pertumbuhan sel hingga menyediakan energi. Nanti kita ketika kita sudah selesai digunakan oleh tubuh, asam urat ini akan dibuang melalui urin. Makanya kalau kita makan makanan-makanan yang sifatnya kacang-kacangan, kalau kurang minum ya, maka zat urin tersebut yang menempel pada area persendian tidak terbuang secara total. Maka daripada itu, sahabat-sahabat tutor, bagaimana cara mengatasi ya asam urat ini? Tidak lain dengan cara herbal dari resep HNI atau juga resep herbal Ilahiyah yang mungkin bisa nanti kita dapatkan di konten ini ya, di segmen-segmen lainnya. Dan juga lakukan rawatan bekam ya, minimal kalau dia jumlah asam uratnya di atas 12,0, maka lakukan pembekaman secara rutin selama 1 bulan dua kali, dan konsumsi obat HN-nya adalah Andrographis centella dan laurik gitu ya. Nah, itu saja yang bisa saya tutor berikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أشرك من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز عليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.
وقال الذين كفروا هل ندلهم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم في خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة بالعذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآيات لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وأعلنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريها غدوها سهو ورواهها شر فأرسلنا له أين الكتب ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب بالسعير يعملون له ما سيشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتين ذواتا أكل خمط وأصل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجزي إلا كفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi bersama Samir Tutor di kesempatan segmen kali ini.
kisah sahabat Nabi. Yang akan kita bahas adalah kisah dari Talha, ya, sahabat Nabi yang bernama Talha bin Ubaidillah. Ya, Talha itu berasal dari suku Quraisy, ya, lahir pada tahun ke-28 sebelum Hijriah di kota Mekkah dengan nama lengkap, ya, Talha bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Khalid bin Fir, ya, bin Malik ibnu Nadr ibnu Kinana al-Quraisy at-Taimil al-Maliki al-Madani, ya. Ibunya, ya, bernama As-Sabah binti al-Hadrami, ya, berdasarkan silsilah keluarga Talha bin Ubaidillah, nasabnya keturunan bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada Murrah, artinya kedua memiliki leluhur yang sama, ya. Talha juga merupakan salah satu dari 8 orang pertama yang memeluk Islam. Dia masuk Islam melalui anak dari pamannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya. Semasa hidupnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak gelar padanya karena keistimewaan yang dimiliki oleh Talha, yaitu Talha al-Khair, Talha yang baik, Talha al-Faya, Talha yang murah hati, dan Talha al-Jud, Talha yang dermawan, ya. Semasa muda Talha sukses menjadi pembisnis, sukses dan kaya raya. Namun, ya, hal itu tidak membuat dia sombong. Justru ia merasa sedih dan pusing, ya, dengan harta yang dimilikinya, seperti yang dikutip dalam tulisan Ummu Aisyah dalam bukunya yang berjudul Syirah 60 Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Talha menerima harta dari Hadramaut, sebuah lembah yang dinyaman, senilai 700.000 dirham, setara dengan 35 miliar, ya, kalau dirupiahkan. Menyarankan untuk membagikan harta tersebut pada fakir miskin. Ia pun membagikan hartanya, ya, hingga tak tersisa sedikit pun. Bahkan Talha pun membiayai pemakaman atau pernikahan anak-anak muda di keluarga yang tidak berkecukupan, ya, boleh dikatakan keluarga yang tidak mampu. Tidak heran Rasulullah memberi gelarnya Talha bin Fayyad, ya, tersebut. Talha bin Ubaidillah merupakan salah satu seorang sahabat Nabi yang selalu ikut berperang bersama Rasulullah, kecuali dalam perang Badar, karena Rasulullah menugaskan bersama Sa'd bin Zaid menuju Syam, ya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Ubaidah bin Al-Zarah untuk membantu Talha yang sedang berjuang seorang diri melawan pasukan musuh, ya. Saat ditemukan, kondisi Talha sudah dalam kondisi pingsan dan tubuhnya berlumuran darah. Diketahui dalam buku The Great Sahabat karya Rizal Al-Zid, ya, bahkan pergelangan tangan putus sebelah. Kondisi tersebut membuat Abu Bakar dan Abu Ubaidah mengira Talha sudah gugur. Namun ternyata Talha belum gugur dan hanya pingsan saja. Hal ini membuatnya, ya, mendapat gelar Sayyid yang masih hidup dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara mereka ada yang gugur, ya. Di antara mereka ada yang gugur, menunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, ya, dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-23. Nah, ini salah satu sahabat Nabi yang
mempunyai bisnis yang begitu besar, tetapi dia tidak merasa sombong. Mudah-mudahan kita yang menjadi YouTuber sukses, YouTuber yang kaya raya, tidak sombong kepada pemula, ya, tidak sombong kepada pemula. Jadi kalau sudah sukses, maka saling membantu agar semua orang bisa merasakan kesuksesan dari apa yang dia kerjakan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan Jumat yang penuh barokah ini kita masih dapat berjumpa kembali ya dalam channel Samil Tutor, ya, dalam sebuah channel Tibbun Nabawi, pengobatan ala Rasul, ya, bekam, ruqyah, kemudian resep-resep herbal HMI, resep herbal ilahiyah, ya, dan juga dalam channel Samil TV Sunnah. Nah, buat teman-teman, mohon dukungannya agar cita-cita dari Abu Samil, ya, saya pribadi akan terkabulkan, ya. Jadi saya akan berusaha untuk membuat sebuah konten, ya, yang berbeda dari konten-konten yang lainnya, ya, yaitu konten yang mengarah pada siaran TV, ya, siaran TV sunnah. Jadi dalam satu tayangan video itu, ya, kita akan masukkan beberapa materi, ya, dengan penambahan seperti doa-doa harian, hadis-hadis pilihan, kemudian juga murotal dari teman-teman kita, gitu ya. Kemudian mungkin juga nanti ada kultum singkat, ya, mungkin juga ada promosi tentang dunia apa aja, ya, properti, dagang, ya, yang insya Allah kita akan masukkan di dalam riset channel ini. Nah, mudah-mudahan dalam riset 1 bulan ini, ya, ini udah berapa hari, ya, mungkin udah sekitar 7 hari atau 8 hari channel yang kita buat ini, ya. Mudah-mudahan di finishnya di bulan pertama, ya, di riset bulan pertama, channelnya Samil Tutor ini sudah mulai halus, ya, dalam penayangannya itu artinya tidak ada lagi cacat atau tidak ada lagi materi-materi yang bertumpukan di dalam tayangan video tersebut. Nah, ini dibutuhkan dukungan support dari teman-teman, ya, yang sudah mensubscribe channelnya Abu Samil, ya, yang sudah memberikan jempolnya untuk channel ini. Nah, mudah-mudahan channel ini menjadi ladang pahala, ya, buat kita semua untuk menyampaikan agama Allah ini, ya, agama Allah yang yang kami ketahui, ya, yang saya ketahui. Jadi Abu Samil itu materi-materi yang disampaikan adalah materi-materi yang memang kita mengambil dari artikel-artikel TV Sunnah, seperti saya mengambil dari Roja TV, ya, ataupun dari TV Sunnah lainnya, materi-materi yang sudah ada di sana, ya, kita sampaikan, ya, agar kita sama-sama belajar. Jadi Samil Tutor tidak merangkai materi-materi itu sendiri, kita mengambil dari artikel yang sudah ada, kemudian, ya, kita pelajari dan kita sampaikan kepada teman-teman sekalian, khususnya untuk seluruh orang yang menonton, ya, gitu ya. Jadi mudah-mudahan channelnya Samil Tutor ini yang berkaitan dengan Samil TV Sunnah, ya, siapa tahu teman-teman, ya, siapa tahu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan channel ini menjadi stasiun TV beneran, gitu ya. Mana tahu, ya, Allah menitipkan amanahnya kepada Abu Samil untuk mengembangkan channel tersebut, ya,
atau mengembangkan dakwah melalui TV sunnah yang kita saat ini sedang sudah kita kerjakan ya. Nah, buat teman-teman yang yang menonton ya, diusahakan sampai selesai, karena durasi yang akan kita buat itu mungkin nantinya bisa lebih dari 1 jam ya, karena banyak tayangan-tayangan yang akan kita masukkan. Ini bertahap ya, sedikit demi sedikit materi-materi pilihan. Setiap hari materinya berbeda-beda. Mungkin nanti juga ada resep memasak gitu ya, bagaimana mengolah makanan ya. Mungkin kita akan cari orang yang memang dia bisa masak dan kita bisa buatkan konten gitu ya, kita hadirkan di kanal YouTube ini. Nah, mudah-mudahan promosi dari channel Syamil Tutor, yaitu Syamil TV Sunnah gitu ya, mudah-mudahan akan berkembang secara besar. Nah, untuk jumlah viewer atau jumlah penonton memang saat ini belum ada sama sekali gitu ya. Mungkin ada 1-2 penonton, yang sisanya mungkin ya kita oplos gitu ya, supaya ada penontonnya. Ya tergantung teman-teman ya. Kalau teman-teman mau memberikan sumbangsinya untuk dakwah Islam dengan cara menonton ya, alhamdulillah. Jadi channel ini bisa diterima oleh orang. Kalau channel ini yang nonton cuman segelintir orang, maka orang akan menganggap channel ini ya channel yang tidak menarik gitu ya. Nah, mudah-mudahan promosi yang Syamil Tutor berikan di hari ini bisa berkembang di suatu hari kemudian ya. Mungkin saat ini kita belajar. Nah, itu saja promosi dari Syamil Tutor gitu ya, mengenai TV Sunnah ya, Syamil TV Sunnah ya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Mari dukung dakwah channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Saudara-saudaraku, alam kubur dan pintu masuk menuju akhirat, sekaligus pintu keluar dari dunia. Nikmat dan siksa di sana tidak lebih dahsyat dibandingkan di akhirat. Maka daripada itu, janganlah kita menjadi orang yang sombong di dunia ini, karena di atas langit masih ada langit. Di dunia tempat kita untuk menebar kebaikan untuk akhirat nanti. Motivasi Islam. Ketika perjalanan hidup terasa membosankan, maka Allah menyuruh kita untuk banyak bersyukur. Doanya Yes. Doa apa? Doa menyembuh orang sakit apa? doa orang tua. Mati dulu. Kita udah balik. Tegak lah. Balik. Kita di sini, Be. Aku juga maju tuh. Aku tempo dia. Tidak. Oke. Siap. Apa doa? Kedua orang tua. Iya apa? Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke. 3, 2. Kata mutiara, bukanlah anak yatim itu telah meninggal orang tuanya, tetapi sesungguhnya itu adalah yatim ilmu dan akhlak.